jadi meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Dompu agar honorer XK2 diangkat langsung. Itu yang pertama. Jadi kami langsung menanggapi ya, satu persatu dari tuntutan-tuntutan itu. Nah, sesuai ketentuan pada Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 pasal 96 ayat 2, P3K tidak dapat diangkat langsung. Pengadaan calon P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K, dan bersesuaian pula dengan aturan turunannya, yakni Permenpan 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional, pasal 25, pasal 26, dan pasal 29, bahwa sampai saat ini seleksi pengadaan P3K masih menggunakan sistem tes dengan komputer asisten tes Badan Kepegawaian Negara. Jadi menunggu regulasi hasil ya, revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pemerintah daerah akan mengusulkan dan memprioritaskan P3K untuk tenaga honorer K2 dengan kategori khusus. Dan pemerintah Kabupaten Dompu ya, kebetulan ini saya catat juga ya, supaya saya tidak melenceng, saya membaca. Terus tuntutan keduanya mendesak agar honorer SMA sederajat untuk diusulkan ke pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Dompu ya, sudah beberapa kali mengusulkan agar sisa K2 dapat diakomodir dan dapat disediakan formasi pada tahun 2023 ke Menteri Pan-RB. Di antaranya ya, Surat Bupati Dompu ke Menteri Pan-RB nomor 800/851/BKD dan PSDM/2022 tanggal 22 Desember 2022 perihal kebijakan THK2 untuk pengadaan P3K instansi pemerintah Kabupaten Dompu. Terus yang kedua ya, Surat Bupati Dompu ke Menteri Pan-RB nomor 800/166/BKD dan PSDM/2023 tanggal 17 Maret 2023 perihal mohon tindak lanjut hasil pendataan tenaga non ASN kategori THK2 untuk tenaga teknis. Dan terakhir ketiga ya, Surat Bupati Dompu ke Menteri Pan-RB nomor 800/499/PKD dan PSDM/2023 tanggal 5 Oktober 2023 perihal kebijakan penambahan formasi P3K teknis untuk pendidikan SMA sederajat untuk pengadaan P3K pada instansi pemerintah
Kabupaten Dompu tahun 2023. Pada tahun 2024 akan segera mengusulkan ke pemerintah pusat honorer K2 untuk formasi tenaga administrasi. Kemarin ya, minggu kemarin teman-teman BKD bersama asisten 3 bersama dengan ketua Komisi 1 DPR di Kabupaten Dompu, Pak Mutakut, ke Jakarta terkait permohonan Pemda Kabupaten Dompu untuk meminta penambahan formasi untuk SMA, bahwa pada saat ini belum bisa diakomodir mengingat kebijakan pengadaan tes P3K sedang berproses. Ini jawaban dari Pan RB ya. Berkenaan dengan pengusulan formasi tetap mengacu pada kebutuhan yang diatur dalam Permenpan 158 tahun 2023, jabatan teknis yang dapat diangkat sebagai P3K sejumlah 227 jabatan. Dari sekian jabatan yang dapat dilamar oleh SMA adalah petugas damkar atau pemadam kebakaran ya, yang memiliki sertifikat keterampilan sesuai tugas, dan jabatan penguji tera pada dinas perindak sesuai data THK2 yang ada tidak terdapat di Dompu, sehingga kami pemerintah Kabupaten Dompu tidak mengusulkan. Nah, untuk mengakomodir honorer yang berpendidikan SMA, diminta daerah untuk mengusulkan kebutuhan tahun 2024. Makanya tadi kami akan berusaha akan mengusulkan di tahun 2024, karena ini jawabannya Menpan ya. Untuk menjamin status teman-teman ya, honorer tingkat 2 maupun honorer yang masih bekerja dijamin untuk tetap bekerja ya, atau dijamin tetap dipekerjakan sampai dengan adanya regulasi sesuai hasil perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Ini hasil atau jawaban dari Menpan RB hasil kunjungan BKD bersama kabinnya dengan asisten 3 dan Pak Mutakun kemarin ke Jakarta. Tuntutan yang ketiga, memprioritaskan honorer 5 tahun ke atas untuk diusulkan formasi P3K. Pemerintah daerah akan memprioritaskan untuk mengusulkan formasi P3K, terutama sisa THK2 yang sudah masuk dalam pangkalan database BKN untuk tenaga teknis administrasi bagi SMA sederajat ya. Terus tuntutan keempatnya, memprioritaskan tenaga teknis, mengusulkan kembali untuk memperluas atau menambah jabatan teknis lainnya ya, yang dapat mengakomodir THK2 dan tenaga teknis yang masih tersisa. Untuk seleksi P3K tenaga teknis ke depannya, pemerintah daerah akan mendorong dan meminta pemerintah pusat tahun 2024 dapat diberikan prioritas khusus untuk K2. Sedangkan tuntutan ya, meminta yang kelima, meminta kepada BKD untuk data-data terkait pengangkatan tenaga honorer. BKD siap memberikan data tenaga honorer yang belum diangkat sebagai P3K atau sisa THK2 sebagai informasi awal
bahwa sisa tenaga honorer K2 hasil pendataan honorer non ASN sebanyak 672 orang dengan rincian sebagai berikut ya. Tahun 2021 jumlah P3K sebanyak 430 dan termasuk P3K THK2 sebanyak 91 orang. Tahun 2022 jumlah P3K yang dinyatakan lulus sebanyak 292 orang dan termasuk P3K THK2 sebanyak 94 orang. Sehingga jumlah THK2 yang tersisa adalah 672 dikurang 185 sama dengan 487 orang. Ini yang sisanya ya. Jumlah tersebut di atas termasuk THK2 dengan pendidikan SMA sederajat. Sampai saat ini tidak benar adanya isu sebagian data peserta honorer K2 yang dicoret oleh pusat, bahwa benar terdapat honorer K2 pada pendataan non ASN tahun 2022 dilakukan verifikasi dan validasi, baik yang masih aktif atau yang sudah tidak aktif, bahwa status tenaga non ASN tetap diperpanjang dan tidak ada yang diberhentikan ya. Jadi sepanjang mereka ini juga tetap masuk bekerja. Nah, ini tanggapan dari kami yang kaitan dengan tuntutan ya